Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita untuk mendakwah ibu bapak dan adik-beradik kita? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwah kepada siapapun. Itu Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Baru setelah itu wal mau'izatil hasanah. Bila perlu lagi wajadilhum billati yahsanah. Jadi dengan hikmah, cara yang bijaksana. Cara bijaksana ini beza. Terutama kita kepada orang tua kita. Kita tidak boleh membuat mereka marah. Meskipun orang tua kita kafir umpamanya, tetap kita harus muliakan mereka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi wa in jahadaka alla tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jangan kamu turut mereka bila mereka mengajak syirik, maksiat kepada Allah, jangan diikuti. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap perlakukanlah mereka di dunia ini dengan baik, meskipun kafir. Meskipun kafir, tetap kita harus muliakan, hormat mereka. Dan kalau kita mau beri nasihat tadi itu dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah, sehingga mereka ini kan, bila nggak sanggup kita beri nasihat, kita carikan orang lain, adik kita, keluarga kita, sahabat kita. Kita nggak bisa memberi nasihat dengan bijaksana, carikan orang yang disegani orang tua kita tadi itu. Mungkin orang tua yang sudah orang alim, kiai atau apa itu, ulama yang disegani orang tua, datang memberi nasihat. Sebab kalau kita memberi nasihat, kadang-kadang mereka marah nanti. Tetap kita jaga hubungan kita dengan orang tua, jangan sampai membuat mereka marah meskipun mereka itu kafir. Bagaimana keadaannya bila seseorang itu rajin ibadah, menjaga amalnya, tapi lebih mengagungkan orang lain berbanding ibu bapaknya? Ini tidak benar, ini keliru, tidak benar. Mungkin kita sering dengar cerita Alqamah, meskipun ada mengatakan hadis dhaif, tapi ini masyhur cerita ini, dan banyak para tokoh ulama hadis mengatakan benar ini. Alqamah memang ada yang mengatakan ini nggak benar katanya. Itu cerita bisa kita ambil hikmah tadi itu. Alqamah ketika akan meninggal dunia, masih muda, sahabat muda ini, akan istri mengutus beberapa orang kepada Rasulullah, memberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, ini Alqamah dalam keadaan sakratul maut, menghadapi kematian. Jadi kemudian Rasul mengutus Bilal dan beberapa orang sana untuk menjenguk Alqamah tadi itu. Ternyata ketika Alqamah diajak bercakap, berbincang masih bisa, tapi bila disuruh untuk mengucap kalimat tauhid, mengucap la ilaha illallah, tidak sanggup dia, berulang kali. Sehingga kemudian di antara Sayyidina Ali mengatakan, ya Bilal, beritahu Rasulullah nih keadaan Alqamah ini, yang cakap-cakap yang lain bisa, bincang yang lain bisa, tapi mengucap la ilaha illallah tidak bisa, terkunci mulutnya. Ini bahaya ini katanya. Bilal kembali kepada Rasulullah, dia harus ceritakan. Rasulullah tahu, faham tadi itu. Tanya, apakah orang tua Alqamah masih hidup? Katanya. Para sahabat mengatakan, ayahnya telah meninggal ya Rasulullah, ibunya masih ada, tua sekali katanya. Coba kamu Bilal pergi ke rumah ibu Alqamah, sampaikan salam Rasulullah, dan katakan kepada ibu Alqamah, bila sanggup dia datang menghadap Rasulullah. Kalau tidak bisa, Rasulullah akan datang ke rumah ibu Alqamah. Kemudian ibu Alqamah mengatakan, saya yang harus hadir menghadap Rasulullah. Jadi beliau tua, pakai tongkat itu, jalan menghadap Rasulullah. Setelah berhadapan dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah tanya, ya Umma Alqamah, saya ingin bertanya kepada anda, jawab yang benar, yang jujur. Sebab kalau kamu nggak benar akan turun wahyu nanti dari Allah. Bagaimana tentang putramu Alqamah ini? Ya, masya Allah, dia orang ahli ibadat, sholatnya masya Allah, ibadahnya masya Allah, jihadnya luar biasa dia. Saya tidak menanyakan itu, yang saya tanyakan hubungan kamu dengan putramu. Ibu tadi berat menjawab tadi itu. Sebenarnya ya Rasulullah, saya ini marah, murka kepada putraku Alqamah. Mengapa? Sebab dia lebih mementingkan istrinya, lebih mengutamakan istrinya, lebih mendengarkan ucapan istrinya daripada saya. Itu terjadi berulang kali.
Saya benar-benar marah kepada Alqamah tersebut. Rasulullah menyuruh, maafkan sudah, dia ini sekarang dalam keadaan sakratul maut ya. Tetap tidak mau ibu tadi itu. Mungkin salahnya begitu banyak tadi dia. Kemudian Rasulullah menggertak, ini pura-pura saja. Ya Bilal, coba kumpulkan kayu bakar yang banyak sini, supaya saya bisa membakar Alqamah di hadapan ibunya ini, kata. Terkejut ibu tadi itu. Ya Rasulullah, apakah Anda benar-benar akan membakar putraku di hadapan mata? Enggak sanggup saya menyaksikan ya Rasulullah. Itu cuma digertak aja sama Rasulullah. Kemudian ketahuilah wahai ibu Alqamah, bila kamu menginginkan anakmu nanti Alqamah tidak dimasukkan di siksa neraka yang jauh lebih dahsyat daripada api ini, maka kamu harus memaafkan. Kemudian Rasulullah sumpah, ini walladzi nafsi biyadihi la tanfa'u salah wala sadaqah ma dumti alai sakhitah. Demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, nggak ada gunanya sholatnya, ibadatnya, semua nggak ada gunanya selama kamu masih murka benci kepada putramu tersebut. Kemudian ibu Alqamah mengangkat tangan, saya bersaksi kepadamu ya Rabb, bersaksi kepada Anda ya Rasulullah, dan kepada yang hadir semua ini, bahwa saya telah memaafkan Alqamah putraku tersebut. Kemudian Rasulullah mengutus Bilal, coba Bilal, kamu tengok itu Alqamah ini, apakah ucapan ibu Alqamah benar keluar dari hati atau hanya sekedar di lisan saja karena malu kepada Rasulullah SAW. Begitu Bilal sampai di depan pintu, belum masuk rumah mereka kecil saja, itu sudah mendengarkan Alqamah mengucap la ilaha illallah berulang kali tadi. Bilal masuk sana mengatakan kepada yang hadir, ketahuilah tadi yang menyebabkan Alqamah terkunci mulutnya tidak bisa menyebut kalimat tauhid karena ibunya murka, marah kepada Alqamah ini. Tapi setelah dimaafkan, bisa mengucap tadi itu. Ketika dikubur, mati meninggal ya itu, dikubur itu Rasulullah berdiri di atas liang lahat mengatakan, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai segenap para muhajirin, orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah, dan ansar, penghuni Madinah asli itu ketahuilah, man faddala zaujatahu ala ummih, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, barang siapa lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, barang siapa lebih mendengarkan ucapan istrinya melebihi ibunya, fa'alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan laknat daripada Allah, kutukan daripada Allah, wala yuqbalu minhu sarfun wala adl, amal ibadatnya apapun yang wajib ataupun yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bila ada orang tadi itu mementingkan orang lain, menelantarkan ibunya, percuma ini amal ibadahnya. Kalau buat ibunya murka marah, tidak akan diterima apapun tadi itu. Jadi, orang tua ini harus, apalagi sudah tua tadi itu lebih membutuhkan ini. Jadi banyak amal-amalnya mengatakan tidak akan diterima amal ibadah bila orang tua murka. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah kepada kita berkaitan erat dengan keridhaan orang tua kepada kita, dan kemurkaan Allah berkaitan erat dengan kemurkaan orang tua kita kepada diri kita. Jadi kalau orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah Allah ini. Ini pun hadits yang panjang, tapi waktu singkat nggak bisa. Mungkin nanti ada tanya soalan lain ya, selepas ini ya bisa tanyakan. Jadi